Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Seperti biasa, sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Jumat 3 Maret 2023 bersama saya, Aisyah Moda Putri. Berita pertama Sobat Kompas TV datang dari Ahmad Saifuddin, pemilik mobil Rubicon yang digunakan oleh Rafael Aluntri Sambodo yang ternyata adalah seorang office boy. Hal ini disampaikan oleh Ketua RT tempat Ahmad Saifuddin tinggal. Sebelumnya, AS diduga adalah pemilik Rubicon yang digunakan oleh Rafael Aluntri Sambodo. Ketua RT setempat membenarkan AS merupakan warga kontrakan di daerah Mampang Perapatan, namun telah pindah sejak 2007. Menurutnya, AS merupakan seorang office boy dan masih menerima bansos. Dia pun mengatakan dengan kondisi AS tidak memungkinkan untuk memiliki mobil mewah jenis Rubicon. Atas nama AS ya, inisial AS itu pindah kurang lebih tahun 2007-an. Nah, setelah itu nggak ada kabar lagi, tetapi saya dapat kabar lagi dan ada komunikasi setelah ada masa pandemi COVID-19 itu, karena atas nama AS itu masih terdaftar sebagai penerima bantuan bansos. Itu aja. Beralih ke berita yang kedua Sobat Kompas TV, Komisi Yudisial berencana memanggil hakim pemutus perkara gugatan Partai Prima yang meminta KPU menunda pemilu 2024. Bagi Komisi Yudisial, putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengabulkan gugatan Partai Prima menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Sebab putusan pengadilan tidak mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi. Padahal ini bagian penting yang mesti digali hakim sebelum membuat putusan. Oleh karenanya, Komisi Yudisial berencana memanggil hakim untuk klarifikasi. Apabila ada dugaan kuat yang melanggar perilaku hakim, Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan. Untuk itu, Komisi Yudisial akan melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari upaya pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim atau majelis hakim yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan pelanggaran perilaku yang kuat, maka Komisi Yudisial akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim atau majelis hakim yang bersangkutan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa terkait dengan substansi putusan, Komisi Yudisial tidak berwenang untuk menilai baik atau benarnya suatu putusan, buruk atau baiknya suatu putusan. Forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah substansi putusan adalah melalui upaya hukum. Domain Komisi Yudisial berfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kondisi David Ozora kian membaik. Ada respon pendengaran dan fisik meskipun dalam keadaan koma. Kuasa hukum keluarga David mengatakan perkembangan David kian membaik. Meskipun dalam kondisi koma, David mampu merespon suara serta ada pergerakan fisik. Hal ini serupa dengan pernyataan perwakilan kedokteran yang menangani David. Dr. Franz Joseph mengatakan kondisi David kian membaik, namun masih perlu perawatan intensif. Butuh waktu 1 hingga 2 minggu, David dipindahkan dari ruang ICU menuju ruang rawat inap. Ada perkembangan bagus terkait dengan fisiknya, bergerak bagus, terus matanya juga melek kadang-kadang tapi nggak lama. Terus terkait dengan merespon suara, tapi belum mengenal orang ya, merespon suara dari mana, akan melihat siapa, tapi dia belum kenal karena kondisi masih tergolong, kata dokter itu masih tergolong dalam kondisi koma. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya, Aisyah Moda Putri, pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya.